relasi hubungan antara siswa, orang tua maupun guru ya. Penyebab utama yang menyebabkan guru, siswa, ataupun pihak sekolah dalam memecahkan sebuah permasalahan motivasi belajar, Pak. Banget faktor-faktor yang menyebabkan teknologi ini jarang digunakan oleh siswa maupun sebenarnya dan sejatinya teknologi itu harusnya berbarengan ketika menggunakan dalam pembelajaran. Dalam hal motivasi belajar siswa yang rendah, apalagi di masa pandemi yang sudah beres ini, siswa benar-benar punya banyak masalah dalam motivasi belajar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengidentifikasi sebuah permasalahan yang ada di SMA Negeri 1 Pacet, serta saya akan mewawancarai beberapa staf guru, kurikulum, perpustakaan, BK, wali kelas, dan orang-orang yang ada berpengaruh dalam permasalahan yang saya akan angkat. Yuk, ikuti saja terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini saya mau bertanya dan meminta solusi kepada Ibu. Di sini kan Ibu posisinya sebagai wali kelas ya Bu ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang menyebabkan relasi hubungan antara siswa, orang tua maupun guru Bu ya. Di sini anak-anak dengan orang tua itu apa sih yang menyebabkan faktor utamanya relasi tidak dibangun atau tidak ada relasi yang tepat dengan orang tua, wali kelas ataupun dengan guru? Oke, kalau berdasarkan pengalaman sih mungkin latar belakang orang tua kadang-kadang dengan kesibukan tersendiri sehingga menyebabkan komunikasi antara si siswa, si anak dengan orang tua itu kurang. Kemudian kalau yang bisa diamati juga orang tua itu lebih mengandalkan kepada sekolah dan guru sehingga mereka benar-benar menitipkan kadang-kadang kurang adanya perhatian dari mereka karena benar-benar sangat mempercayakan kepada sekolah. Jadi mereka seperti tidak bertanggung jawab atau ya tadi terlalu mempercayakan. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua apa lagi ya? Mungkin dari segi pendidikan ya. Pendidikan karena kurangnya perhatian mungkin ya, karena tidak terlalu menunggu. Ketiga ada permasalahan di anak untuk masalah pembelajaran. Pertama mungkin kalau masalah pembelajaran lebih kepada guru yang mengajar mungkin dulu ya. Kemudian dari permasalahan tersebut itu akan disampaikan kepada wali kelas. Nah disitulah mungkin wali kelas nanti kalau memang bisa ditanggulangi dengan wali kelas mungkin bisa mengobrol dengan guru secara langsung. Tapi kalau memang permasalahannya lebih kompleks itu bisa melibatkan BK ya, guru BK gitu. Sehingga mungkin di situ bisa lebih kompleks menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh si siswa tersebut. Ketika ada permasalahan, mungkin yang pertama guru mata pelajaran ya yang lebih tahu permasalahan anak satu persatunya. Nah mungkin di situ guru mata pelajaran bisa mengajak siswa untuk mengobrol kira-kira permasalahan apa sih yang mereka alamin sehingga ada permasalahan di dalam pembelajaran tersebut dan mudah-mudahan di situ bisa terselesaikan. Nah seandainya tidak terselesaikan mungkin si guru mata pelajaran itu bisa mengobrol atau mengkomunikasikannya dengan wali kelas. Nah kemudian setelah ya itu kalau misalnya langkah selanjutnya bisa melibatkan guru BK juga. Nah kemudian kalau misalnya tahapan selanjutnya seandainya tidak terselesaikan mungkin nanti akan ada melibatkan guru dan kepala sekolah. Nah biasanya itu di setiap kenaikan kelas itu kan ada rapat pleno ya, atau ada sebelumnya rapat wali kelas dulu untuk membahas permasalahan-permasalahan yang khusus dialami oleh anak-anak. Sehingga ada masalah, ada solusi
solusi. Untuk pemecahan masalah, untuk itu kita harus membangun relasi ya antara guru dengan orang tua siswa, sehingga permasalahan tersebut bisa terselesaikan. Nah, bagaimana caranya? Misalnya satu, dengan banyak berkomunikasi dengan orang tua. Salah satunya bisa home visit. Kita biasanya mendatangi rumah-rumah dari orang tua, kemudian mencari bagaimana keadaannya, kemudian bagaimana kebiasaannya, sehingga mungkin itu bisa mempengaruhi dari pembelajaran siswa tersebut. Atau kalau tidak juga, misalnya bisa dengan memanggil orang tua ke sekolah, tapi tetap dengan berkomunikasi. Intinya komunikasi, membicarakan masalah-masalah yang setidaknya bisa membantu atau menyelesaikan permasalahan dari siswa tersebut. Hai Bapak, selamat siang. Boleh ngobrol bentar Pak? Boleh. Boleh Pak ya. Di sini mungkin saya pengen sedikit menjelaskan tentang literasi Pak ya. Banyak banget siswa-siswi SMA Negeri 1 Pacet ini minat bacanya itu sangat kurang Pak. Biasanya apa sih penyebab atau faktor utama anak-anak itu tidak mau untuk membaca dan membiasakan membaca Pak? Khususnya di perpustakaan ya Pak. Karena sehubungan dengan era internet juga ya, jadi anak-anak kadang mungkin mereka lebih sering browsing lewat internet, jadi ada yang juga kurang, itu mungkin salah satu penyebabnya. Nah, Pak, selanjutnya buku yang ada di sini itu sangat relevan nggak sih dengan kondisi anak zaman sekarang? Ya, sebenarnya kurang ini ya, kurang maksimal karena masih banyak buku yang kurang, seperti novel aja kurang kita di sini ya. Buku pelajaran masih banyak yang perlu ditambah Ya. ya, koleksinya ya. Harapan Bapak sebagai perpustakaan di sini apa sih Pak harapannya untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Pacet untuk bisa membiasakan dan minat bacanya itu bagus banget Pak? Ya, ya harapan saya sih mungkin ini juga guru juga harus ini ya, supaya gimana caranya anak-anak minat untuk membaca, terus ya dari perpustakaan sendiri ingin menyediakan yang lebih banyak gitu, koleksi-koleksi bukunya ya, itu aja mungkin dulu nanti. Untuk siswanya sendiri Pak? Siswa sendiri gimana Mas? Misalkan anak harus apakah dengan HP aja atau bisa memanfaatkan buku yang di sini mungkin ketika minat bacanya gitu. Terus semua nggak dipermasalahkan ya, di HP juga kadang-kadang mereka juga browsing, yang penting hal positif ini ada sih kita buka-buka di internet ada, cuma kalau bisa buku juga kan lebih baik gitu ya. Itu aja Bang Dede. Siap Bapak. Terima kasih banyak. Semoga harapan Bapak, harapan sekolah dan harapan guru kita semua terhadap anak untuk minat bacanya juga semakin baik ke depannya. Terus fasilitas-fasilitas buku yang ada di sini pun semakin banyak dan relevan dengan kondisi anak zaman sekarang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang sudah mau menjadi narasumber saya dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada di SMA Negeri 1 Pacet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teddy Hidaya. Saya guru TIK di SMA Negeri 1 Pacet. Sebenarnya Pak, banyak banget faktor-faktor yang menyebabkan teknologi ini jarang digunakan
siswa maupun guru SMA Negeri 1 Pacet. Karena sebenarnya dan sejatinya teknologi itu harusnya berbarengan ketika menggunakan dalam pembelajaran, karena biar terjadi inovasi-inovasi ataupun tidak monoton dalam pembelajaran. Biasanya apa sih faktor penyebab utama yang menyebabkan anak tidak mau belajar dan tidak mau menggunakan teknologi ataupun guru tidak mau menggunakan teknologi itu sendiri? Nah, menurut saya pribadi yang pertama itu karena kekurangannya informasi, dan kedua kekurangannya praktek, juga kekurangan waktu bisa jadi ya, terus kekurangannya pengembangan diri, kekurangan ya dan banyak hal lain dan sebagainya gitu. Apalagi kan sebelumnya sempat misalkan ketika pas waktu SMP-nya tuh belum pernah sama sekali, terhambat pas kemarin waktu corona itu kan otomatis yang namanya praktek kan itu kan terbatas sekali. Menurut saya itu bisa dimulai dari diri sendiri ya. Yang pertama bisa mengikuti pelatihan, terus bisa dia pelatihan hubungan TK ya, terus dan teknologi. Terus yang kedua bisa dia mencari, mengulik sendiri aplikasi-aplikasi yang sekiranya bisa mendukung dalam pembelajaran. Terus yang keduanya mengikuti tadi lebih sering mengikuti seminar-seminar, workshop yang kemudian memberikan informasi dan komunikasi. Nah, untuk aplikasi itu sendiri bisa banyak ya, bisa pakai Google Classroom, terus yang tadi misalnya bisa pakai TikTok, Instagram boleh, terus YouTube juga boleh, bisa itu bagaimana aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Yang bisa kita dilakukan yang pertama bisa dengan cara jawab, diskusi, demonstrasi untuk aplikasi-aplikasi yang ingin dan yang sedang digunakan bisa seperti ini langsung kita mendemonstrasikannya, praktek intinya di sini. Nah, itu untuk salah satu solusinya bisa kita jalani banyak mengikuti seminar-seminar, pelatihan, terus kita juga bisa sambil tanya ke rekan-rekan, biasanya suka ada MTMP ya, jadi di sana kita bisa berbagi informasi, cara dan sebagainya. Terus bisa kita ekspor sendiri, tadi lebih sering atau lebih enaknya tanpa bisa kita sendiri mengikuti tadi secara online, workshop seminar dan sebagainya secara online bisa sama-sama. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini mari kita sama-sama dalam memajukan pendidikan khususnya di generasi kita SMA Negeri 1 Pacet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak yang sudah mau menjadi narasumber dalam memecahkan sebuah permasalahan yang ada di SMA Negeri 1 Pacet, yaitu tentang motivasi belajar, Pak. Dimana di sini ada faktor utama, ada nggak sih faktor utama yang menyebabkan anak tuh rendah dalam motivasi belajar, Pak? Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motif yang menjadi hambatan terkait rendahnya motif belajar anak itu disebabkan karena penyalahgunaan fasilitas. Seperti misalkan ketika pembelajaran daring, fasilitas yang digunakan dalam bentuk HP ini terdapat penyalahgunaan seperti diinstalnya permainan online. Nah, hal ini memicu waktu istirahat yang tidak tentu, sehingga akibatnya terlalu tidur larut. Dampaknya ketika pembelajaran di pagi-pagi sangat kurang fokus. Nah, hal ini berimbas kepada daya tangkap anak dalam melaksanakan kegiatan kabur kelas. Kurang lebihnya seperti itu. Selain itu juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya itu mungkin dari internal keluarga seperti orang tua, dan untuk internal di sekolah itu guru. Untuk orang tua mungkin dikarenakan kesibukan dalam bekerja, interaksi dan evaluasi di tingkat belajar setelah di sekolah itu tidak dievaluasi. Karena ini menjadi faktor penghambat. Adapun untuk di sekolah karena waktunya yang terbatas, ini dikembalikan lagi kepada guru-guru yang memiliki tip and tricks dalam menyampaikan materi.
Sehingga kalau variasi ketika menyampaikannya bisa diterima oleh anak, maka materi pun bisa diterima secara menyeluruh. Intinya perlu ada kolaborasi antara orang tua dan sekolah, sehingga selepas KBM itu bisa dilanjutkan evaluasinya di sekolah. Hal ini harus terjalin komunikasi dua arah antara siswa dengan orang tua, antara siswa dengan guru, maupun antara guru dan orang tua, ataupun orang tua dengan seperti itu. Hemat saya, untuk meminimalisir rendahnya motif pembelajaran tersebut, hendaknya harus ada peran aktif. Semisal ketika si siswa mengalami kendala, fase pertama itu yang harus dilakukan, siswa harus terbuka dengan siapa. Nah, di tingkat pertama itu bisa terbuka dengan wali kelas, sehingga nanti wali kelas bisa menyambungkan dengan guru mata pelajaran lain untuk mengetahui kira-kira kelemahan siswa itu seperti apa. Dan yang kedua, wali kelas bisa berkolaborasi dengan pihak guru BK selaku konselor di sekolah yang bertugas untuk memfasilitasi siswa. Tujuannya untuk apa? Ketika nilai akademiknya itu dipandang masih belum standar, mungkin nanti bisa dipenuhi dengan potensi minat bakat lainnya untuk menyeimbangkan. Nah, yang ketiga, selepas dari tindak lanjut tersebut harus ada partisipasi aktif. Jadi siswa di sekolah bisa terwadahi, kemudian selepas kegiatan KBM, siswa di rumah bisa terfasilitasi. Maka hendaknya antara orang tua, guru BK dan wali kelas harus bekerja sama untuk mengetahui kira-kira potensi apa. Kalau misalkan potensinya dominan di bidang akademik, maka bidang akademik yang harus dimunculkan atau yang harus diolah. Dan apabila kalau programnya itu non-akademik, maka rujukannya adalah soft skill untuk menyeimbang daripada kekurangan. Nah, dari apa yang tadi disampaikan, mengkerucut kepada kedekatan antara orang tua dan pihak sekolah. Hal ini pada umumnya sudah terfasilitasi baik melalui komunikasi aktif ketika ada pemanggilan, atau kalaupun berhalangan hadir biasanya menggunakan aplikasi dalam HP seperti WhatsApp. Tujuannya apa? Supaya menjalin interaksi secara jelas dan tegas, sehingga keluhan yang di sekolah menurut data seperti itu bisa disampaikan kepada pihak keluarga. Adapun ketika proses tersebut mengalami kendala, biasanya pihak sekolah itu memfasilitasi dengan cara mengunjungi visitasi atau istilahnya itu home visit, di mana kita mengambil database sesuai dengan alamat yang masuk ke dalam database sekolah, sehingga kita berkunjung, kemudian di sana kita berdialog aktif. Hal ini sebagai peran dalam meminimalisir supaya siswa itu mendapatkan pola belajar yang menyeluruh, serta bisa diapresiasi dalam bentuk kegiatan pembelajaran baik secara akademik maupun non-akademik. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Windu yang sudah mau berkenan menjadi narasumber dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di SMA Negeri 1 Pacet dalam lingkup tentang HOTS dan LOTS di SMA Negeri 1 Pacet. Mungkin pertanyaan pertama, apa sih faktor penyebab utama yang menyebabkan guru, siswa ataupun pihak sekolah tidak menerapkan apa itu konsep tentang HOTS? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi, tenaga pengajar di SMA Negeri 1 Pacet dan mendapat tugas tambahan sebagai staf kurikulum. Di sini saya menjawab apa yang dipertanyakan, yaitu kenapa
mungkin jarang menggunakan soal atau kurang menguasai mungkin tentang soal hoax ya, begitu juga apa dari siswanya. Yang pertama mungkin kalau dari guru ya, kelihatannya guru sendiri masih banyak yang belum menguasai teknik pembuatan soal hoax. Bahkan mungkin beberapa guru masih belum bisa membedakan apakah soal ini termasuk hoax ya ataupun tidak. Bahkan ada soal yang dianggapnya sukar itu termasuk pada soal hoax, padahal tidak, bukan berarti soal hoax itu adalah soal yang sukar ya, tapi bagaimana adalah soal itu lebih kepada sesuai ya dengan teknik-teknik penyusunan soal hoax, yaitu harus berdasarkan misalnya soal tersebut ya guru kurang menguasai teknik penulisan soal hoax ya. Maka kalau dilihat dari penyebab itu, untuk mengatasi bagaimana agar guru menguasai teknik penulisan soal hoax, mungkin sering mengadakan pelatihan bagaimana teknik membuat soal hoax. Kemudian agar siswa juga terbiasa menyelesaikan soal-soal hoax, maka guru pun harus ketika pembelajaran atau memberikan soal harus mulai berlatih memberikan soal hoax kepada siswa ya, atau bagaimana ketika mengajar juga kita harus menggali informasi siswa lebih sering pembelajarannya adalah menggali informasi sendiri ya gitu. Di situ benar guru sebagai fasilitator. Kemudian juga bagaimana agar siswa berpikir kritis ya, sering dilatih bagaimana agar siswa berpikir kritis, sehingga dengan seringnya siswa berlatih mengerjakan soal hoax dan guru pun sama ya, seharusnya memang sering juga sekolah ya mengadakan pelatihan tentang teknik pembuatan soal hoax, sehingga nanti ke depannya diharapkan guru pun menguasai teknik penyusunan soal hoax dan terbiasa kepada siswa memberikan soal yang tingkat berpikirnya adalah hoax ya. Mungkin itu penasaran tentang kenapa guru masih banyak guru yang memberikan soal dalam bentuk hoax ya. Kemudian mengenai model pembelajarannya di kelas agar anak berpikir kritis, di situ peran guru mungkin lebih sebagai fasilitator ya. Sebelum pembelajaran dimulai, lebih baik siswa dulu yang menggali informasi, misalnya bisa menggali informasi dari perpustakaan atau nyari literatur dari internet dan lain sebagainya, sehingga sebelum pembelajaran dimulai masuk kepada materi, siswa sudah memiliki dasar pengetahuannya, sehingga ketika guru menggali informasi dari siswa pun siswa sudah memiliki dasarnya dan guru sudah bisa mengarahkan apakah jawaban yang diberikan anak salah atau benar ya. Di situ fungsi fasilitator, jadi tidak semua informasi itu disampaikan oleh guru, tetapi siswa sendiri yang harus menggali informasi terlebih dahulu ya, sehingga nanti guru hanya tinggal mengarahkan mana yang benarnya, mana yang salah. Mungkin itu. Terima kasih banyak sebelumnya Bapak sudah mau membantu sedikitnya memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di SMA Negeri 1 Pacet. Terima kasih banyak yang sudah berkenan menjadi narasumber dan beberapa informasi mengenai permasalahan dan solusi yang harus dilakukan oleh guru itu sendiri dalam memecahkan permasalahan yang terjadi siswa-siswi SMA Negeri 1 Pacet. Terima kasih banyak Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak sudah menjadi narasumber untuk pemecahan masalah yang ada di SMA Negeri 1 Pacet yang berhubungan dengan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Semoga terima kasih banyak dari kita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Ibu atas solusinya, atas masukannya. Semoga kedepannya siswa-siswi SMA Negeri 1 Pacet ini bisa membangun relasi dengan guru dengan cara baik. Dalam hal motivasi belajar siswa yang rendah, apalagi di masa pandemi yang sudah beres ini, siswa benar-benar punya banyak masalah dalam motivasi belajar. Kedua, tentang relasi antara guru, siswa, dan orang tua semoga bisa berjalan dengan adanya masukan dari Pak Nurjaman. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model pembelajaran apa saja yang cocok untuk digunakan di mata pelajaran seni budaya? Model-model pembelajaran yang cocok untuk seni budaya banyak sekali. Ada model pembelajaran kontekstual, ada model pelajaran kooperatif, model pembelajaran inovatif, ada model pembelajaran kolaboratif dan lain sebagainya. Yaitu apa penyebab motivasi belajar siswa yang rendah dalam pembelajaran seni tari. Jadi penyebab motivasi siswa yang rendah itu yaitu kurangnya daya apresiasi pada siswa. Jadi siswa itu kurang pembendaharaan gerak, kemudian kurang pemahaman terhadap karya-karya tari. Nah, di sini perlu ditekankan kembali bahwa proses apresiasi itu adalah proses yang paling penting karena untuk bisa mengenalkan apa itu seni tari, kemudian mengenalkan ragam-ragam jenis seni tari tersebut. Pendapat mengenai bagaimana cara memotivasi kepada anak agar semangat dalam belajar khususnya dalam bidang seni. Yang pertama, saya akan melihat dulu dari minat dan bakat yang dimiliki anak saya, yaitu di bidang seni, khususnya seni tari. Yang kedua, supaya anak semangat dalam kegiatan pembelajaran, terutama di bidang seni, maka saya akan mendukung sepenuhnya dengan cara memfasilitasi semua kebutuhan yang diperlukan. Yang ketiga, saya akan mendukung semua kegiatan selama tidak mengganggu kegiatan keagamaan dan akan mengapresiasi setiap pencapaian yang diraihnya. Dan harapan saya semoga semua pihak senantiasa kooperatif, saling mendukung, saling membimbing, saling menghargai, dan saling menjaga agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Kesulitan saya dalam menerapkan model pembelajaran di antaranya adalah yang pertama, setiap kelas tentu memiliki karakter yang berbeda-beda dari peserta didik kita secara pribadi, kedua maupun secara kolektif. Artinya model pembelajaran yang sudah saya siapkan melalui cara pembelajaran itu tidak selalu bisa digunakan atau diterapkan di sebuah kelas dalam satu pekan. Artinya di sini akan muncul kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan ketika model pembelajaran ini diterapkan di kelas yang satu dengan yang lainnya karena perbedaan karakter. Bisa saja model ini tepat atau cocok digunakan untuk kelas A, tapi belum tentu cocok atau tepat digunakan untuk di kelas yang lainnya. Kemudian apa solusi yang bisa diterapkan oleh kita sebagai guru dalam membangkitkan rasa semangat anak untuk membuat tari atau untuk mengeksplor gerak tari. Jadi biarkan anak untuk bebas membuat sebuah karya tari. Nah, di sini ada sebuah model pembelajaran yaitu project based learning. Jadi kita memanfaatkan model tersebut dan juga memberikan rasa percaya terhadap siswa bahwa mereka itu pandai dan bisa membuat sebuah karya tari, asalkan kita tetap mengarahkan dan menjadi fasilitator yang baik untuk siswa-siswa tersebut, seperti halnya memberikan contoh ragam gerak, kemudian biarkan siswa tersebut untuk merangkai geraknya dan juga memodifikasi gerakan-gerakannya. Jadi di sini langkah-langkah yang terbaik itu adalah membebaskan siswa untuk berekspresi.